Masih bersama kami di obrolan Karebosi membahas mengenai TNI Profesional Kebanggaan Rakyat yang menjadi rangkaian ulang tahun TNI ke-74 juga. Nah Pak, ini tadi sempat membahas sempat menyinggung sedikit gitu soal program TMMD ya Pak ya, yang dilaksanakan. Itu seperti apa kalau boleh tahu Pak? Oh baik, tentang TMMD adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, itulah program lintas sektoral yang menggabungkan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk para komponen masyarakat. Nah ini pada prinsipnya dulu itu namanya AMD, Abri Masuk Desa, dulu ya zaman tahun 80. Itu yang mencetuskan juga salah satunya adalah Putra Sulawesi Selatan, Bapak Jenderal M. Yusuf, kan. Nah sekarang ini karena tahun 99 ada reformasi, terus ada pemisahan TNI sama Polri, ya diganti namanya TNI ya, Manunggal Membangun Desa. Untuk tahun ini atau boleh dikatakan bulan ini itu adalah yang ke-106 kalinya. Ya, berarti sudah ke-106. Setiap tahun itu ada tiga kali TMMD. Oh, 3 kali dalam satu tahun. Itu berapa lama? 30 hari. Oh, okay. 30 hari. Untuk di wilayah Sulawesi Kodam ya, wilayah di Kodam 14 Hasanuddin ini ada 4 wilayah. Di wilayah Sulawesi Selatan ada 2, yaitu di Kodim Pangkep sama di Kodim Sopeng. Untuk di wilayah Sulawesi Barat atau Korem 142 ada Kodim Mamuju, tapi di wilayahnya Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, kalau di Korem 143 Luleo di wilayah Sulawesi Tenggara itu Kodim Buton, tapi wilayah kabupaten yang sasaran TMMD-nya ada di Buton Selatan. Itu seperti itu. Ya. Gimana? Ya, silakan Pak. Oh, ya. Jadi kalau TMMD ini ada pada prinsipnya inilah membangun kembali sifat kegotong royongan masyarakat dengan TNI. Ini kan untuk mewujudkan tadi itu supaya manunggal TNI dengan rakyat. Nah, Pak, itu artinya dari 30 hari ini kan dalam setahun 3 kali gitu dilaksanakan setiap 30 hari. Itu apa-apa saja begitu yang dilakukan? Ini ibaratkan ini program dari pemerintah yang kita kerjakan bersama-sama. Nah, program ini dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten ada 2 sasaran, sasaran fisik, sasaran non fisik. Sasaran fisiknya tergantung dari program itu. Contoh di Kodim Sopeng, di Kodim Sopeng itu ada yang boleh dikatakan saya sangat membanggakan, ini adalah normalisasi Sungai Kawerang. Ini boleh dikatakan ada sungai tapi tidak ada muaranya. Jadi ibaratnya ini sungai tapi nggak ada muara, kemana ini? Akhirnya ketika musim hujan itu air datang tapi langsung melebar kemana-mana sampai ke penduduk, sehingga akibatnya banjir. Karena apa? Nggak ada, mentok ini, buntu ibaratnya kan. Jadi nggak ada. Nah ini dibuat normalisasinya menuju ke Danau Tempe. Nah ini ke Danau Tempe itu kurang lebih kalau kemarin waktu saya datang itu kalau programnya sih 4,6 program, tapi saya hitung bisa 5 kilo itu. Jadi karena diambil lagi dari sebelah sininya sampai ke menuju sampai ke Danau Tempe, sehingga ada muaranya ke Danau Tempe. Baik, itu salah satu yang dilakukan. Itu salah satunya. Saya mohon maaf, saya potong dulu ada penelpon. Kita angkat satu penelpon dari Bapak Aco di Makassar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya agak sedih tadi dengan semangat Bapak TNI tadi mengatakan bahwa ini adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Tapi hari ini saya sedih. Sudah tidak ada lagi TNI yang kayak 10-20 tahun yang lalu yang kami kenal. Tadi dikatakan bahwa tempur dan teritorial. Saya sangat sedih karena kejadian di Papua. Ini kenapa tidak bisa teratasi? Ini jelas-jelas sudah makar. Ini sudah jelas-jelas tempur. Ini
Ini sudah jelas mengganggu red teritorial kita. Bendera kemerdekaan di sana sudah berkibar. Bendera kemerdekaan sudah di depan Istana Merdeka. Kok TNI tidak bergerak? Tidak mampu tuntaskan. Kemudian saya sedih lagi. Yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Panglima akan memberantas orang, melumpas orang yang akan menggagalkan pelantikan presiden. Tapi tidak pernah mengatakan saya akan menuntaskan OPM yang ada di Papua. Mana TNI yang dulu yang kami banggakan? Tidak usah, Pak. Tidak usah berpikir, kami TNI tetap di hati kami. Tapi kasih satu bukti kepada kami. Jangan hilangkan satu jengkal pun tanah Indonesia ini. Saya sedih di ulang tahun TNI ini. Sebenarnya kado yang kami inginkan rakyat Indonesia adalah kembalikan Papua dengan aman saudara-saudara kami di Papua. Saya kira titip pesan buat Bapak TNI yang saya banggakan. Jangan hilang, Pak, di hati kami. Di ulang tahun TNI saya berharap buktikan kesaktian TNI yang selama ini kami banggakan. Kembalikan kejayaan dan ketentraman Papua, bagian dari kami orang Sulawesi. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco di Makassar. Mungkin nanti kita akan jawab di segmen berikutnya untuk pertanyaan dari Pak Aco. Menyambung yang sudah dijelaskan oleh Pak Maskun tadi mengenai TMMD ya, TNI menunggal membangun desa. Tadi ada beberapa yang sudah dilakukan, diantaranya tadi yang di Kabupaten Sopeng. Ada kalau di Sulawesi Selatan itu ada Sopeng, ada Pangkep. Ada Bang, oke. Apa saja lagi Pak yang dilakukan dalam 30 hari membangun desa di program tersebut? Tadi saya katakan itu tergantung program dari pemerintah daerah yang memberikan, jadi yang memberikan alokasi dana untuk dikerjakan sama TNI yang bersama-sama dengan masyarakat. Dan itu sesuai juga kebutuhan masyarakat yang menginginkan, biasanya melalui musrenbang. Musrenbang masyarakat meminta, terus selanjutnya sampai ke tingkat kabupaten dikomunikasikan dengan pihak Kodim wilayah situ, terus diajukan, oh ini bisa dilaksanakan TMMD seperti itu. Nah, sebagai contoh tadi ada pembangunan fisik, non fisik, termasuk infrastruktur jalan biasanya. Infrastruktur jalan biasanya kan masyarakat ini kan kurang untuk, kan biasanya rata-rata ini kan di daerah pinggiran, di daerah terpencil, daerah terisolir, daerah tertinggal, itu kan sasarannya. Termasuk di daerah perbatasan. Tapi kalau karena kita wilayahnya kita nggak punya perbatasan seperti dekat dengan Timor Leste atau dekat Papua New Guinea misalnya, jadi kita nggak punya seperti itu. Yang ada hanya di daerah-daerah yang boleh dikatakan tertinggal atau terisolir. Nah, jadi seperti tadi ada pembangunan juga jalan, termasuk di Pangkep misalnya. Di Pangkep itu ada itu di Sigiri, di Kecamatan Sigiri itu membuat normalisasi saluran irigasi, termasuk juga membuat jalan. Jalan itu ada kampung boleh dikatakan ini jalannya itu tidak ada. Nah, akhirnya harus ada warga yang memakafkan untuk tanahnya, dibuat jalan, dan ini tanahnya itu tanah empang, sehingga otomatis harus dibuat meskipun sehingga dibuat, ini pekerjaan yang berat soalnya itu kan. Nah, dibuat akhirnya ada jalan seperti itu. Artinya ini memang ada permintaan dari masyarakat juga begitu Pak ya, baru dimusrembangkan sampai ke TNI baru dieksekusi begitu. Iya, seperti itu. Itu sasaran fisik gitu. Ada juga sasaran non fisiknya. Apa saja itu Pak? Sasaran fisiknya tadi itu kalau boleh dikatakan penguatan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kan contohnya kan kegotong royongan itu kan boleh dikatakan kalau sekarang dengan boleh dikatakan kurang. Itu kan dibangun lagi nih. Dibangun lagi melalui itu. Itu kan tidak bisa boleh dikatakan kalau enggak kita bersama-sama. Tapi respon masyarakat bagaimana? Respon masyarakat ya ada akhirnya tetap. Nah, sehingga nilai kegotong royongan ini harus tumbuh karena bangsa Indonesia itu boleh dikatakan
disitulah letaknya gotong royong itu. Bahkan Bung Karno sendiri sila-sila Pancasila kalau dirumuskan sampai diperas menjadi satu, yang terakhir adalah gotong royong, bukan begitu Pak? Baik, Pak. Kan seperti itu kan. Pak Bastian mungkin mau mengomentari begitu, kalau kita lihat ini kan memang program-program yang sudah berjalan begitu, apalagi ini sudah sudah ke 106 kalinya dilaksanakan, bahkan ini kan juga mengikuti permintaan dari masyarakat, tergantung juga sasaran-sasarannya tadi seperti itu Pak. Kalau Anda lihat seperti apa sejauh ini? Ya, tadi yang saya katakan sebelumnya bahwa ini kan musrembang yang dimulai dari masyarakat mengusul ke pemerintah setempat. Nanti pemerintah setempat request ke TNI untuk melakukan TMD di daerahnya. Cuman persoalannya juga karena yang banyak di request itu adalah soal fisik. Padahal sekarang ini dengan adanya ADD ya di tiap desa itu kan mereka juga membangun fisik di mana-mana tuh dengan dana yang miliaran. Jadi adanya ADD juga tidak terlalu memperhatikan tentang yang non fisik. Makanya kalau fisik dari dulu saya masih kecil, saya lihat memang kalau sudah kerjasama dengan TNI, apalagi komunikasi dengan beberapa teman kepala daerah, kalau kerjasama dengan TNI itu katanya itu lebih efektif dan efisien. Biasanya kalau ada pekerjaan yang 30 hari, TNI bisa kerja kurang daripada itu. Jadi lebih efektif dan efisien. Itu kalau yang fisik? Yang fisik. Nah sekarang ini mungkin yang perlu dikembangkan lagi adalah non fisik, karena banyak nilai-nilai yang ada di TNI yang perlu kita tularkan ke masyarakat. Yang tadi yang salah satu itu adalah gotong royong, tentang kedisiplinan, kerja keras, ya apalagi tadi loyalitas. Ya sudah hilang nilai-nilai kita di sini. Jadi dan itu mungkin perlu digiatkan lagi lebih banyak lagi di TMMD berikutnya. Seperti itu Mbak. Khususnya mungkin ini lebih ke sasarannya anak-anak muda begitu Pak. Betul. Karena ya dia adalah pemimpin berikutnya. Dia tongkat estafet itu ada di anak muda gitu. Jadi kalau kita nggak perhatikan, nanti negara ini makin rusak ke depannya. Jadi misalnya narkoba atau medsos yang hoax segala macam, itu lewat TMMD ini bisa dilakukan. Baik, sudah ada? Masih ada itu Pak Darjat. Jadi di program non fisiknya itu ada. Contoh ini karena tadi itu melibatkan lintas sektoral, melibatkan institusi lain. Jadi kayak misalnya penyuluhan narkoba itu oleh kepolisian atau Polres tempat, biasanya nanti oleh BNK misalnya, atau seperti itu ada. Termasuk penyuluhan hukum oleh kejaksaan. Nah, termasuk Kamtibmas juga oleh kepolisian. Nah, termasuk wawasan kebangsaan. Jadi kan kita ancaman ini kan yang tadi disampaikan oleh Pak Bastian, ancaman nirmiliter. Nah, kita menguatkan itu ancaman nirmiliter. Narkoba itu bagian dari ancaman negara. Nah, itu juga diberikan. Termasuk penyuluhan hukum yang tadi dikatakan di dalam penyuluhan tadi itu ada kayak misalnya contoh orang medsos terus saling nge-share padahal dia tidak tahu, akhirnya melanggar undang-undang ITE kan gitu nih kan. Nah itu kan tidak tahu, asal nge-share dianggap ini benar dari kawannya. Nah itu juga disampaikan, diinformasikan. Segmennya bukan cuma anak-anak orang-orang yang dewasa, tapi juga anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak muda di situ. Nah itu seperti itu. Jadi sudah ada Pak Bastian. Jadi ada sasaran fisik, ada sasaran non fisik. Ya non fisiknya seperti itu. Jadi menggandeng stakeholder yang lain. Jadi kayak kepolisian, kejaksaan. Tapi kalau itu sudah jalan di beberapa kabupaten juga berarti di Sulawesi Selatan Pak ya? Setiap TMMD senantiasa ada itu. Termasuk ada salah satu yang boleh dikatakan menurut saya adalah yang bagian dari untuk mewujudkan kemenanggulangan adalah tidurnya pasukan itu berada di rumahnya keluarga. Jadi satu keluarga ini ada 4 atau 5 orang. Jadi kan itu ada ini kan ada 110 yang tidur di situ. Keseluruhannya ada 150, tapi kan ada tadi orang sipil dari pemerintah daerah. Kalau pasukan yang di situ 150 darat, laut, udara, termasuk kepolisian. Nah itu tidur di rumahnya masyarakat. Kan ini dapat uang makan, uang saku dari TNI itu dimakan bersama-sama, sehingga kalau ini akhirnya menjadi keluarga yang baru kan gitu nih.
Jadinya ada di luar yang sudah direncanakan tadi yang sasaran fisik non fisik, ada lagi yang Sharing knowledge. Iya, Iya. itu juga bukan sasaran non fisik juga. Secara tidak langsung menjadi sasaran fisik membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan. Dan itu mungkin bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga begitu Pak ya. Nah, Ya, Pak bisa menarik jadi artinya kan sejauh ini berarti pelaksanaan TMMD ini kan TNI, Polri dan juga pemerintah begitu. Artinya dukungan pemerintah ini sejauh ini seperti apa kalau Anda lihat? Dukungan pemerintah besar karena anggaran tadi dari pemerintah setempat, dari pemerintah daerah setempat itu anggarannya. Sehingga untuk yang TNI-nya jadi uang saku TNI atau uang makannya prajuritnya dibayar dialokasikan dari komando atas untuk diberikan. Oke. Seperti itu. Pak, tapi artinya sejauh ini apa sih yang jadi tantangannya ketika ini kan sudah ke 106 kali dilaksanakan, apa yang jadi tantangannya sejauh ini Pak? Kalau tantangan kan kita boleh dikatakan tadi itu dalam melihat ancaman negara kalau sebagai TNI itu kan ada dua, ancaman militer sama ancaman non militer kan gitu, yang nir militer tadi itu. Kalau ancaman militernya jelas itu berarti kan ada ancaman fisik berupa invasi mungkin atau serangan dari negara luar, berarti kan dihadapi dengan kekuatan militer. Yang justru kalau menurut kami itu ancaman nir militer tuh yang sangat boleh dikatakan luar biasa. Ya boleh dikatakan ancaman sosial, budaya. Kan tidak terasa orang tidak mau susah untuk melihat kawannya atau narkoba misalnya seperti itu kan ancaman nir militer itu mengganggu budaya dan sebagainya. Akhirnya hancur ini, hanya anak-anak muda kena narkoba. Ini harus kita hadapin bersama-sama, bukan hanya institusi kepolisian yang melakukan atau BNK, nah, tapi kita semuanya. Nah ini sekarang ini kan boleh dikatakan sampai ke pelosok-pelosok desa ancaman itu. Nah inilah yang dihadapin. Nah membangun kebersamaan inilah yang boleh dikatakan. Nah kalau bagi kami, untuk saya secara pribadi itu yang berat karena membangun kebersamaan ini. Membangun trust, kepercayaan itu kan juga berat juga. Ini bisa nggak ini seperti, tapi kita dengan ikhlas, kita dengan sabar, kita dengan kerelaan, ya semangat harus bisa membangun bersama-sama dengan rakyat menghadapi berbagai ancaman, terutama ancaman militer, sehingga tadi kemanunggalan TNI ini ingin diwujudkan. Dan itu untuk bangsa dan negara. Baik, artinya tadi bukan tantangan yang harus menghadapi tantangan nir militer itu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak sekarang begitu tadi, karena ada beberapa sasaran non fisik juga yang sudah dilakukan begitu seperti penyuluhan dan lain sebagainya begitu kan Pak. Nah kita akan lanjut lagi mungkin melihat kesiapan personil dan alutsista bagaimana. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Untuk Anda di rumah, pemirsa di rumah, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan.